Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Sistem Berkas ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Literatur Review Tinjauan Komprehensif Algoritma Rich dalam berbagai aplikasi dan tantangannya. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lalu Rifki Ramadan dengan NIM F1D023171. Di sini bertugas untuk mengerjakan abstrak, pendahuluan, konsep dasar, dan tujuan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Irfan Jayadi dengan NIM F1D02310011. Di sini saya mengerjakan bagian metode penelitian hingga pada proses seleksi dan ekstraksi data. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zainul Majdi dengan NIM F1D02310028. Di sini saya mengerjakan di bagian hasil penelitian, kelemahan list dan varian, tantangan dan tahapan pengembangan, yang terakhir yakni kesimpulan dan saran. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, marilah kita sama-sama melanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke bagian abstrak, di mana bagian abstrak di sini sudah menyimpulkan keseluruhan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Di mana pada abstrak sendiri terdapat beberapa penjelasan seperti apa itu leads, tujuan review, metode, keunggulan, tantangan, potensi aplikasi, arah masa depan, kesimpulan, dan kata kunci. Selanjutnya, kita masuk ke pendahuluan. Di mana pada pendahuluan di sini yang akan dibahas pertama adalah peran dari algoritma. Algoritma menjadi tulang punggung yang tak tergantikan dalam berbagai disiplin ilmu komputer dan rekayasa, mendorong inovasi dari analisis data kompleks hingga pengembangan kecerdasan buatan dan manajemen sistem. Nah, tantangan hashing yang akan dihadapi adalah dalam pengelolaan dan pengorganisasian data, khususnya pada struktur hashing yang mencapai efisiensi optimal sekaligus memitigasi tabrakan data atau collision adalah tantangan yang sangat fundamental. Nah, pentingnya kecepatan di sini yaitu untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat adalah kunci performa sistem, menjadikan algoritma hashing terus menjadi area penelitian yang aktif. Dan terakhir, apa itu algoritma rich? Algoritma rich adalah salah satu pendekatan yang signifikan dalam mengatasi isu tabrakan data, dan dia merupakan sebuah akronim dari Last Insertion Standard ke Folies Hashing. Kita masuk ke konsep dasar dari algoritma rich. Yang pertama adalah varian college hashing. Algoritma rich adalah varian yang dikenal dari metode college hashing. Dia merupakan sebuah teknik yang dirancang khusus untuk menangani tabrakan. Dan yang kedua adalah penempatan elemen, di mana penempatan elemen pada algoritma rich ini menempatkan elemen baru yang mengalami collision pada lokasi tertentu dalam tabel hash. Dan yang ketiga adalah dia membentuk rantai. Secara spesifik, rich menempatkan elemen tersebut di akhir rantai yang terkait dengan slot hash awal yang kosong atau sudah terisi, sehingga membentuk suatu rantai yang menyatu di dalam tabel itu sendiri. Sekarang kita masuk ke tujuan dari literatur review kami. Yang pertama adalah celah penelitian. Meskipun telah menjadi subjek penelitian, pemahaman komprehensif mengenai prinsip kerjanya, evolusi historinya, serta spektrum aplikasinya di berbagai bidang masih memerlukan tinjauan yang sistematis. Yang kedua adalah menguraikan konsep dasar, di mana kami akan memulai dengan menguraikan konsep dasar rich dan bagaimana ia berinteraksi serta dibandingkan dengan varian hashing lainnya. Yang ketiga, menyoroti penerapan. Di sini kami menyoroti penerapannya dalam skenario praktis di dunia nyata. Yang keempat, ada mengidentifikasi tantangan, di mana secara kritis mengidentifikasi dan mendiskusikan tantangan utama yang terkait dengan implementasi kinerja dan optimalisasi dari algoritma rich sendiri. Dan yang terakhir adalah mengkaji arah penelitian masa depan, di mana mengkaji arah penelitian potensial di masa depan menunjukkan area-area menjanjikan untuk eksplorasi lebih lanjut.
Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya mengenai metode penelitian yang kami gunakan untuk membuat jurnal studi literatur ini. Adapun di sini kami mengadopsi pendekatan studi literatur yang sistematis, yaitu Systematic Literature Review atau SLR. Yaitu kenapa kami menggunakan ini? Karena tujuannya kami menggunakan ini itu untuk memastikan proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan terkait algoritma list yang dilakukan secara objektif, komprehensif, dan replikabel. Adapun tujuan utama metode ini itu adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai perkembangan, aplikasi, serta tantangan di algoritma list itu sendiri berdasarkan bukti ilmiah berupa jurnal yang telah dipublikasikan. Adapun strategi pencarian literatur kami di sini, pertama tentu saja kami mencari dari sumber-sumber yang terpercaya seperti IEEE Explore Digital Library, terus ada dari ACM Digital Library, ada Science Direct, terus ada Springer Link, serta dari Google Scholar. Adapun kata kunci yang kami gunakan di sini menggunakan kunci kombinasi, yaitu operator boolean and dan OR untuk memaksimalkan relevansi dan cakupan dari hasil kami di literatur yang kami cari gitu. Misalnya seperti list algorithm or list hashing atau college hashing and list gitu. Terus adapun tentang tahun publikasi dibatasi dari tahun 1970-an hingga 2024 untuk mencakup evolusi dan perkembangan. Jadi kami sengaja mengambil tentang waktu yang cukup lama ini untuk melihat bagaimana evolusi dan perkembangan terbaru dari algoritma ini sendiri. Adapun di sini untuk kriteria inklusi dan eksklusi kami, yaitu misalnya pada kriteria inklusi tentang jurnal ilmiah atau student konferensi, bab buku, spesifik sesuai dengan secara spesifik membahas kita menganalisis algoritma list atau variannya, terus publikasi membahas perbandingan kinerja, optimasi atau implementasi algoritma list, publikasi yang relevan dengan spesifikasi algoritma list dalam berbagai domain komputasi, serta publikasi yang tersedia dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang dapat diakses secara penuh. Terus adapun dari kriteria eksklusi kami itu berupa publikasi yang membahas list secara dalam konteks medis, misalnya list nodules. Terus ada publikasi yang hanya menyebutkan hashing secara umum tanpa detail spesifik mengenai list. Terus ada literatur non akademik seperti blog, forum, atau artikel berita, atau publikasi yang dilakukan secara full penuh atau full text. Nah, adapun pada proses seleksi dan ekstraksi data di sini, misalnya pada tahapan proses seleksi kami itu identifikasi awal dulu, yaitu mencari hasil pencarian dari basis data yang dikumpulkan di kelasnya itu kita hapus. Terus kita saring judul dan abstraknya, setiap judul dan abstrak dibaca untuk menentukan relevansinya. Jika yang relevan itu langsung kami keluarkan. Terus untuk pembacaan teks lengkapnya, artikel yang lolos unduh dan baca teks lengkapnya secara bersama untuk memastikan relevansi dan kualitasnya. Terus data yang ekstraksi dari setiap publikasi itu meliputi judul, penulis, tahun publikasi, serta sumber. Terus ada metode penelitian yang digunakan, misalnya ada simulasi, analisis teoritis, atau eksperimen. Terus dari aspek spesifik algoritma list yang dibahas, misalnya dari kinerjanya bagaimana, ruang bagaimana, aplikasinya itu bagaimana, serta varian-varian dari algoritma list itu sendiri. Lalu ada temuan kunci dan kesimpulan, terus dari tantangan yang diidentifikasi, itu saja tantangan dan penelitiannya, terus algoritma ini gitu. Terus dari arah penelitian ini di masa depan yang disarankan itu bagaimana. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan ke teman saya. Sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami. Yang pertama, kami fokus artikel dari 5 artikel yang dikaji. Seluruhnya berfokus pada analisis algoritma list dan varian college hashing dan dalam konteks performa pencarian data.
Yang kedua itu ada pendekatan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan analisis matematis, simulasi, dan desain implementasi untuk mengevaluasi jumlah probe, efisiensi rata-rata, serta distribusi displacement. Yang ketiga yakni performa varian, di mana secara umum performa varian ini seperti ACE, Early Insertion, Standard Collected Hashing, dan FISH, Varied Insertion Collected Hashing, yang terbukti memiliki performa yang lebih baik dibandingkan list. Selanjutnya yakni kelemahan list dan varian, di mana yang pertama itu adalah efisiensi pencarian data. Jadi hashing ini dengan metode collected khususnya di list merupakan salah satu solusi yang efisien untuk masalah pencarian data dalam struktur tabel hash. Yang kedua yakni kekurangan penelitian sebelumnya, di mana terdapat kekurangan pada masing-masing pendekatan yang digunakan, seperti fokus pada aspek teoritis tanpa validasi empiris atau efisiensi di tingkat implementasi rendah assembly yang sulit diadopsi pada perangkat lunak modern. Yang ketiga yakni tujuan tinjauan, di mana untuk memahami secara komprehensif bagaimana list dan turunnya ACE atau FISH bekerja dalam meningkatkan efisiensi proses pencarian data, terutama dalam situasi beban tinggi atau high load factor. Yang keempat yakni kelemahan umum list, di mana keterbatasan pada fleksibilitas penyisipan data serta distribusi penyimpanan yang dapat mempengaruhi waktu pencarian. Yang terakhir yakni ACE dan FISH yang sebagai solusi, yang dimana algoritma seperti ACE dan FISH ini dikembangkan sebagai solusi untuk memperbaiki kekurangan tersebut, namun analisis masih terbatas pada asumsi data atau model yang tertentu. Selanjutnya yakni tantangan dan tahapan pengembangan, di mana pada tantangan utama hashing ini yakni bagaimana menangani kolisi secara efisien tanpa menurunkan kinerja sistem. Tahapan penting dalam pengembangan sistem penyimpanan berbasis hashing yang efisien, yang pertama yakni merancang struktur tabel hash, yang kedua yakni menetapkan fungsi hash yang baik, yang ketiga yakni menentukan metode penyisipan dan pencarian yang efisien, yang ketiga yakni melakukan tuning parameter seperti address factor dan load factor untuk mencapai performa yang optimal. Ya, selanjutnya yakni pentingnya analisis, di mana analisis ini menjadi penting dalam membangun sistem manajemen data secara cepat, akurat, dan efisien sebagai platform baik pada perangkat lunak lokal maupun yang berbasis web. Yakni kesimpulan, di mana pada kesimpulan ini list efektif dalam kondisi berdasarkan tinjauan pustaka. List ini merupakan salah satu metode efektif dalam menangani kolisi pada struktur data hash. Yang kedua yakni efisiensi memori dan keterurutannya, di mana pendekatan ini menawarkan efisiensi penggunaan memori dan mampu mempertahankan keturunan elemen dalam struktur data tanpa perlu ruang tambahan eksternal. Selanjutnya yakni keterbatasan faktor beban yang tinggi, di mana namun list ini memiliki keterbatasan dalam kondisi load faktor tinggi yang menyebabkan peningkatan jumlah probe serta penurunan performa pencarian akibat terjadinya primary clustering. Selanjutnya yakni performa unggul varian, di mana varian algoritma seperti ACE atau Early Insertion dan FISH Variant Insertion yang telah terbukti memiliki performa yang lebih baik dalam aspek efisiensi pencarian dan distribusi displacement data. Yang terakhir yakni relevansi closed hashing, di mana secara umum di sini yakni algoritma closed hashing termasuk list dan turunannya tetap menjadi solusi penting dalam desain sistem penyimpanan dan pencarian data, terutama pada sistem dengan keterbatasan memori atau kebutuhan efisiensi tinggi seperti database, tabel simbol, dan sistem cache.
pada paper ini atau jurnal ini saran kami dari kelompok kami yakni pengembangan varian adaptif disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan varian algoritma hashing berbasis list yang lebih adaptif terhadap kondisi load faktor yang tinggi, misalnya melalui pendekatan rehashing dinamis atau kombinasi dengan metode hybrid. Yang kedua yakni validasi empiris, yang dimana pentingnya untuk melakukan validasi empiris dengan menggunakan data dunia nyata agar hasil teoritis dapat dibandingkan dengan implementasi aktual. Yang ketiga yakni eksplorisasi lingkungan paralel atau distribusi, di mana pada posisi penerapan algoritma ini dalam lingkungan paralel atau sistem terdistribusi juga layak dieksplorasi lebih dalam, terutama dalam konteks efisiensi, konsistensi, akses data secara simulation, di mana selanjutnya yakni studi operasi penghapusan dan pembaruan, di mana pada studi terkait operasi penghapus dan pembaruan data dalam struktur list ini masih terbatas sehingga menjadi peluang riset yang relevan. Yang terakhir yakni pengembangan pustaka list, yang dimana pada pengembangan pustaka list ini dalam bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yang mendukung platform modern seperti aplikasi web atau sistem IoT dalam membuka ruang penerapan praktis yang lebih luas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.